Kemandirian energi dengan pemanfaatan energi terbarukan setempat dapat dilakukan. Kemandirian energi bukan sebagai omon-omon. Hari ini kita berada di titik balik sejarah. Yang dibutuhkan saat ini adalah bertindak dengan penuh konsistensi. Selaras antara apa yang dinyatakan dengan yang direncanakan dan dilakukan dalam aksi nyata. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan lebih dari 7.700 gigawatt yang tersebar di 38 provinsi. Namun, hingga akhir 2024 kapasitas terpasangnya baru mencapai 15 gigawatt. Sayangnya keterbatasan wewenang dan kapasitas, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tapi, Institute for Essential Services Reform tidak tinggal diam saja. Institute for Essential Services Reform atau ISR menyadari bahwa membangun kemitraan yang erat dan akrab dengan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memanen potensi energi terbarukan di Indonesia. Dengan sumber daya yang dimiliki dan kebijakan yang tepat, daerah dapat mempercepat transisi energi yang berkeadilan. Sejak 2019, ISR telah menjalin kemitraan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Dilanjutkan dengan Jambi pada 2021 untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan. Pada periode 2021-2022, ISR juga bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, khususnya untuk mempersiapkan transisi energi di daerah penghasil batu bara. Setiap provinsi memiliki pendekatan unik yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selama bersinergi dengan 5 provinsi di Indonesia tersebut, beberapa langkah yang ISR lakukan untuk mendorong narasi dan aksi di tataran provinsi diantaranya: pertama, mengakomodasi dinamika kebijakan daerah dan membangun relasi dengan para pemangku kepentingan. Pada 2019 di suatu forum, ISR bertemu dengan pemerintah Jawa Tengah. Setelah berbincang, ISR tahu kebutuhan Jawa Tengah untuk mencapai target bauran energi terbarukan daerahnya. Secara bertahap, ISR melakukan asistensi teknis untuk mendukung Jawa Tengah dalam membuat kebijakan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti Deklarasi Jawa Tengah sebagai Provinsi Energi Surya, menghitung potensi PLTS terapung dan PLTS atap di wilayah tersebut. Kerja sama ini berkontribusi pada pencapaian bauran energi terbarukan sebesar 18,55% pada 2023 menuju target 21,32% pada tahun 2025. Mencermati keberhasilan kerjasama ISR dengan Dinas ESDM Jateng, dinas lainnya di Jawa Tengah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas LHK, dan PT Jepen juga melakukan kerjasama di bidang penurunan emisi pada 30 Agustus 2022. Perjalanan kerjasama ISR dengan pemerintah Jawa Tengah juga menarik perhatian Provinsi Jambi yang bertekad mencapai target bauran energi terbarukan 22% pada 2025. Pemerintah Jambi menghubungi ISR dan menjalin kerjasama dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 22 Maret 2021. ISR berperan dalam perhitungan potensi PLTS atap, penyusunan juknis program Bunda, bantuan terintegrasi untuk dapur dan penerangan rumah tangga, peta jalan energi terbarukan, serta edukasi publik dan sektor lainnya tentang aksi iklim dan transisi energi. Menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Jambi dan Jateng, ISR memandang Bali merupakan provinsi yang secara nilai budaya sangat erat dengan alam. Sehingga mewujudkan Bali sebagai pelopor pulau dengan energi terbarukan merupakan hal yang penting untuk dicapai. Sejak 2018, ISR telah melakukan studi pasar di berbagai kota, termasuk Bali, dan merekomendasikan temuannya kepada pemerintah Provinsi Bali. Temuan ini berkontribusi pada penyusunan dan pengesahan Pergub Bali Energi Bersih Nomor 45 Tahun 2019. Gubernur Bali kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 yang mengharuskan pemasangan PLTS atap minimal 20% untuk bangunan pemerintah, komersial, industri, sosial, dan rumah tangga besar.
Pada Agustus 2023, pemerintah Provinsi Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, di mana ISR menjadi salah satu inisiatornya, mendeklarasikan Bali menuju Net Zero Emission 2045. ISR juga menyusun peta jalan menuju 100% energi terbarukan di Nusa Penida pada 2030 dan merancang rencana dekarbonisasi sistem kelistrikan Bali pada 2045. Kesenjangan antara visi nasional dengan kesiapan kapasitas dan juga prioritas pembangunan daerah. Kami melihat bahwa visi nasional seringkali tidak diterjemahkan dengan baik karena adanya perbedaan perspektif terhadap isu tertentu, misalnya transisi energi. Yang dilakukan ISR untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui dua strategi. Yang pertama adalah membangun kolaborasi jangka panjang. ISR tidak hanya datang sebagai mitra pemerintah provinsi dalam jangka pendek atau berbasis proyek, melainkan membangun kemitraan, tidak hanya memberikan rekomendasi tetapi juga memiliki komitmen untuk mendengarkan dan mengakomodasi bagaimana kebutuhan daerah yang lebih kontekstual dalam isu transisi energi. Yang kedua adalah tentang membangun kepercayaan. ISR tidak datang sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan semua masalah, melainkan menjadi mitra pemerintah provinsi untuk bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi, dan bisa mengenali kebutuhan transisi energi di daerah, kemudian menerjemahkannya menjadi kebijakan yang relevan. Kedua, memberdayakan para lokal champion atau tokoh strategis dalam mendorong transisi energi di daerah. Keberhasilan kerjasama ISR dengan pemerintah daerah seringkali ditentukan oleh kesamaan visi dan semangat dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. ISR menyebut mereka sebagai local champion, yaitu tokoh yang berperan besar mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan. Mereka inilah yang mampu memobilisasi dukungan kebijakan dan anggaran daerah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Contohnya di Jawa Tengah, ISR bekerja sama dengan Bapak Sujarwanto Dwiatmoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM dan jajarannya. Beliau secara sigap menyikapi rekomendasi ISR dan menjalin komunikasi dengan gubernur untuk mengeluarkan kebijakan mendukung adopsi PLTS atap. Di Jambi, Bapak Setyasmoko Pandu Hartadita, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM, menginisiasi kerjasama dengan ISR. Bapak Pandu secara aktif menghubungkan ISR dengan mitra-mitra lainnya di Jambi. Sementara di Bali, Bapak Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, selalu dengan semangat tinggi membahas visi Bali NZE 2045. Kehadiran para lokal champion ini dan dukungan dari pemimpin daerah menjadi pondasi kuat untuk menuju pembangunan rendah emisi. Dalam hal menjalin kerjasama dengan ISR, sebenarnya kan prosesnya cukup panjang. Dari awal kita menyusun, yaitu Perda 9 2020 tentang isi dari Rencana Umum Energi Daerah tahun 2020-2050. Kemudian dalam penyusunan Pergub menjadi Pergub, yaitu Pergub 5 2019 tentang Bali Energi Bersih, peran nyata atau partisipasi aktif dari ISR kan menjadi salah satu tim dalam perumusan beberapa regulasi yang dimaksud, sehingga kami dari pemerintah Provinsi Bali merasa terbantukan dengan sinergi kolaborasi walaupun belum diikat. Pemkab Bali mendeklar Bali Net Zero Emission di 2045. Kami bersama ISR dan akademisi dan tim teknis tim PPLK Provinsi Bali bagaimana menyusun atau menyiapkan peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan di 2030. Artinya sinergi, kolaborasi, dan implementasi sudah dilaksanakan, tinggal milestone timeline untuk menerapkan, mengimplementasikan untuk Nusa Penida di 2030 dan untuk Bali keseluruhan di 2045. Kami secara personal, saya pribadi maupun sebagai pimpinan unit di lembaga tentunya harus punya komitmen, integritas yang kuat dalam rangka mewujudkan Bali Net Zero Emission tidak hanya di kantor tetapi juga kepada masyarakat luas. Untuk mencapai Net Zero Emission, semua pihak, semua komponen masyarakat harus bersinergi, berkolaborasi
untuk melakukan tindakan nyata. Dan sangat penting bahwa tidak hanya program, tapi juga bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja di sektor hijau yang sangat terbuka di Bali, dan tentunya harus kita siapkan dengan baik dan lengkap. Jadi komitmen kami, keinginan personal maupun sebagai tugas adalah dari satu ikatan kait yang tidak terpisahkan, tidak terlepaskan, itu saling menguatkan dalam melaksanakan sebuah dharma negara, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan RSG. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif dan rutin dengan pemangku kepentingan di daerah sangat penting untuk memastikan agenda transisi energi tetap berjalan. ISR berupaya terus menjalin komunikasi ini agar partisipasi dan dukungan semakin meningkat. ISR menilai penempatan staf atau konsultan lokal adalah langkah strategis untuk memastikan kesepakatan dan rencana bersama terlaksana dengan baik, serta hasilnya terpantau. Kehadiran staf di lapangan juga membantu membangun kepercayaan pemerintah daerah dan masyarakat bahwa upaya pemanfaatan energi terbarukan benar-benar nyata dan dapat diwujudkan. Sejak saya terlibat dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Tengah, saya bisa memahami konteks lokal secara lebih dalam. Saya melihat bagaimana kebijakan dan program yang dirancang di tingkat nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas di masing-masing daerah. Saya juga menyadari adanya tantangan seperti dinamika dan ritme kerja birokrasi yang beragam ketika saya berinteraksi dengan para mitra di daerah. Selain itu, diperlukan waktu untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Menurut saya, kehadiran staf seperti kami sangat penting untuk menjalin komunikasi intensif dan membangun kepercayaan yang erat. Hal ini menjadi fondasi agar agenda transisi energi di daerah bisa terlaksana dengan baik melalui kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Terlebih, kami percaya bahwa transisi energi bukan hanya soal teknis dan kebijakan, tetapi juga tentang memastikan prosesnya berjalan secara berkeadilan dan inklusif. Artinya, seluruh kelompok masyarakat termasuk yang paling rentan perlu dilibatkan dan merasakan manfaat dari perubahan menuju energi bersih ini. Keempat, memperkuat narasi transisi energi. Selain bekerja sama dengan pemerintah, ISR membangun jaringan dengan media dan akademisi di daerah sebagai ujung tombak edukasi transisi energi ke masyarakat. Melalui pelatihan jurnalis daerah dan diskusi rutin dengan akademisi, ISR memastikan pemahaman yang tepat tentang transisi energi dapat disebarkan secara luas oleh pemangku kepentingan non-pemerintah. Selain itu, ISR juga menyelenggarakan berbagai forum diskusi di daerah dengan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Hasilnya, selain ditopang dengan pengarus utamaan narasi transisi energi di tataran pemerintah pusat, berbagai aktivitas komunikasi ini turut berkontribusi meningkatkan pemberitaan terkait transisi energi di daerah. Di Jawa Tengah, jumlah berita tumbuh dari 2.795 pada 2019 menjadi 12.768 pada 2023. Di Bali, dari 2.924 pada 2019 menjadi 13.202 pada 2023. Dan di Jambi, dari 828 pada 2021 menjadi 1.402 pada 2023. Beberapa waktu lalu ISR menyelenggarakan pelatihan untuk para jurnalis dan saya menjadi salah satu peserta dan saya merasakan kebermanfaatan dari kegiatan tersebut. Kapasitas dan kemampuan atau skill pengetahuan saya mengenai liputan yang berkaitan dengan sektor energi bertambah. Saya sebagai jurnalis juga terbantu sehingga bisa memberitakan dan membuat berita mengenai isu energi ini menjadi lebih clear sehingga tidak terjadi misinformasi, misleading dan juga disinformasi mengenai pemberitaan soal isu energi. Isu transisi energi ini juga ada di subnasional, di tingkat provinsi, sehingga kita juga perlu meliput dan juga mempublikasikan dan melaporkan bagaimana kondisi atau pergerakan transisi energi. Kelima, menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat hingga organisasi internasional. Meski potensi energi terbarukan daerah besar, inisiatif lokal sering kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena keterbatasan komunikasi.
ISR memfasilitasi kolaborasi nasional dan provinsi untuk memastikan inisiatif-inisiatif kolaborasi ISR dengan pemerintah daerah mendapat dukungan kebijakan dan investasi dari pusat. ISR juga secara aktif mencari dukungan dari organisasi internasional lainnya untuk menjawab kebutuhan para pemerintah daerah dalam hal peningkatan kapasitas di bidang pembuatan kebijakan transisi energi atau pembangunan wilayah yang minim emisi. Kiat dan pembelajaran ISR dalam mendorong percepatan transisi energi di regional, nasional, dan subnasional dapat dibaca di isr.or.id.